Jika kamu punya kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin. Berat, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Seorang penjaga mayat berteriak dengan dingin. Kemudian, mayat halus menerkam Lu Ming. Dan EBSP, suara mendesing. Suara mendesing. 7 hingga 8 rantai besi menyapu Lu Ming seperti ular berbisa. Tombak panjang Lu Ming tersapu dan bertabrakan dengan rantai besi. Tubuhnya dikirim terbang mundur. Ini tidak akan berhasil. Meskipun kedua penjaga mayat ini sama-sama berada di ranah Raja Bela Diri LV7, mereka masih berada di tingkat raja di tingkat atas. Aku belum menjadi lawan mereka. Saya hanya bisa mundur dulu. Tidak peduli betapa enggannya dia, lemak daging di mulutnya akan segera hilang. Dia tidak punya pilihan, kekuatannya lebih rendah dari yang lain. Lu Ming berbalik dan melemparkan 9 langkah-langkah surgawi naga. Dalam beberapa kilatan, dia sudah jauh. Kedua penjaga mayat itu agak linglung, tidak bisa mengejar sama sekali. Anak ini cukup cepat. Seorang penjaga mayat agak enggan. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Mari kita gali kristal tujuannya terlebih dahulu. Tempat ini benar-benar merupakan tempat harta karun yang tiada taranya. Saya belum pernah mendengar tempat seperti ini sebelumnya. Jika kita bisa mengeluarkan kristal niat ini kali ini, kita akan kaya. Mata penjaga mayat lainnya berbinar. Dia segera mengendalikan mayat yang dimurnikan itu dan mulai menggali. Lu Ming terbang ribuan mil dan berhenti di tempat tersembunyi. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Jika tidak, saya tidak akan cocok untuk tingkatan raja tahap akhir ini. Hanya dengan meningkatkan kekuatan kita dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Sekte Mayat Langit, Tuan Istana Guntur, tunggu saja. Dengan satu pemikiran, Lu Ming memasuki kuil tertinggi. Dengan lambaian tangannya, tumpukan kristal maksud atribut angin muncul di sampingnya. Sekarang, selama kristal esoterik atribut angin ditingkatkan ke tingkat 1 yang lebih rendah, budidaya Lu Ming dapat terus meningkat dengan cepat. Lu Ming mengulurkan tangannya dan kristal esoterik tipe angin kelas menengah muncul di tangannya. Lu Ming harus memulai dengan kristal makna mendalam tingkat menengah. Menempatkan pohon kuno pemahaman jalan di sisinya, Lu Ming memasuki kondisi kehampaan. Kemudian, dia mengepalkan kristal maksudnya. Bang! Kristal makna mendalam tingkat menengah elemen angin hancur. Untaian alam niat yang sangat kuat muncul dan mengelilingi Lu Ming. Lu Ming menutup matanya dan mulai memahaminya. Efek dari kristal niat tingkat menengah sangat mencengangkan. 2 hari kemudian, Lu Ming telah menembus konsep angin ke tingkat 1 yang lebih rendah. Namun, efek kristal esoterik masih ada. Lu Ming terus berkultivasi. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Mentalitas anginnya telah mencapai tahap tengah dari tingkat 1 tingkat yang lebih rendah. Efek dari benang sutra makna mendalam tingkat menengah akhirnya menghilang. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan kristal makna mendalam tingkat rendah dan terus memahaminya. Efek pemahaman di kuil tertinggi sedikit lebih buruk daripada di kota Tianxuan. Setelah setengah bulan, dia telah menggunakan ke-300 kristal makna mendalam tipe angin. Konsep anginnya baru saja menembus ke puncak level 1 tingkat yang lebih rendah. Hanya selangkah lagi dari kelas atas level 1, yang setara dengan konsep api. Lu Ming membuka matanya dan menghirup udara keruh. Sekarang, mentalitas angin dan api saya hanya selangkah lagi dari tingkat 1 tingkat atas, dan mentalitas guntur saya telah mencapai tahap akhir dari tingkat 1 tingkat bawah. Ini tidak akan mempengaruhi kultivasi saya lagi. Saya akan mulai meningkatkan kultivasi saya. Mata Lu Ming berbinar. Dengan lambaian tangannya, 50.000 kristal roh kelas atas muncul dan meledak. Garis keturunan 9 naga melahapnya dan menyempurnakannya menjadi esensi vital. Ketiga konsep tersebut hampir mencapai keseimbangan. Benar saja, tidak ada perlawanan lagi. Tingkat kultivasi Lu Ming mulai meningkat pesat. Namun, setelah mencapai alam Raja Bela Diri tingkat 4, jumlah kristal spiritual yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi seseorang sangatlah mengerikan. Dari tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55 hingga tahap tengah, dibutuhkan 200.000 kristal spiritual, yang merupakan jumlah yang mengerikan. Level kecil akan berharga 200.000. Setelah memurnikan 600.000 keping kristal roh kelas atas,
budidaya Luming telah menembus ke puncak alam Raja Bela Diri Dao tingkat keempat. Kemudian, dia memurnikan 500.000 keping kristal spiritual kelas atas lainnya. Tingkat kultivasi Luming telah menembus tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 5. Setelah memurnikan 1,1 juta keping kristal roh kelas atas, tingkat budidaya Luming hanya meningkat satu tingkat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu membelinya. Namun, ekspresi Luming tenang. Dia terus mengeluarkan kristal roh kelas atas dan mulai melahap serta memurnikannya. Alam Raja Bela Diri tingkat kelima membutuhkan lebih banyak kristal roh kelas atas. Luming telah menyempurnakan 900.000 di antaranya sebelum dia mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat kelima. Kemudian, dia menyempurnakan 80 lagi dan menerobos ke tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 6. Namun, Luming tidak berhenti di situ. Dia memurnikan 1,5 juta keping kristal roh kelas atas lainnya dan mengolahnya hingga puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6. Dia telah mencapai batasnya di sini karena dia tidak dapat menembus alam langit dan bumi, sehingga budidayanya tidak mungkin dapat ditembus. Secara total, dia telah memurnikan 4,3 juta kristal spiritual tertinggi dalam 7 hari. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Dia telah memurnikan 4,3 juta kristal spiritual tertinggi dalam 7 hari dan budidayanya telah menembus beberapa tingkatan. Dia bukan manusia. Tentu saja, ini juga berkat kemajuan 9 garis keturunan naga ke tingkat ke-7 tingkat raja, yang sangat meningkatkan kekuatan melahap dan memurnikan. Jika itu terjadi di masa lalu, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Puncak Kerajaan Bela Diri LV6. Yuan aslinya terlalu kuat. Luming merasa bahwa saat dia membuka mulutnya, yang dia keluarkan hanyalah inti yang penting. Seberapa kuat kekuatan tempurku saat ini? Mata Luming berbinar. Ketika 3 jenis alam niat langit dan bumi mencapai kesuksesan kecil tingkat pertama, kekuatan dari 3 jenis fusi pasti sebanding dengan penyelesaian alam niat tunggal tingkat pertama. Selain itu, budidayanya sekarang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6. Luming tidak tahu seberapa kuat dia. Bagaimanapun, membunuh prajurit kerajaan LV7 King akan menjadi hal yang mudah. Sebaiknya aku mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga sekali lagi dan meningkatkan kekuatanku hingga batasnya sebelum keluar. Luming merenung. Di tempat ini, Luming mendapat keuntungan besar. Dia bisa dengan cepat mengubah kristal niat menjadi kekuatan. Bagi yang lain, tidak peduli berapa banyak kristal esoterik yang mereka miliki, mereka tidak dapat menggunakannya secepat Luming. Selain itu, bahkan jika konsep mereka telah meningkat, budidaya mereka tidak akan meningkat secepat Luming karena kecepatan pemurnian kristal mereka jauh lebih lambat daripada kecepatannya. Oleh karena itu, Luming tidak takut budidaya orang lain juga akan meningkat pesat. Luming berencana untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal dan kemudian pergi menggali kristal makna yang dalam. Dia akan membunuh orang-orang dari sekte mayat surgawi dan mengambil kristal makna mendalam mereka. Di bawah pohon kuno pemahaman jalan, kecepatan memahami teknik bela diri juga 10 kali lebih cepat dari biasanya. Hanya dalam waktu setengah bulan, Luming telah mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke tahap keempat. Kemampuan Luming telah meningkat 1 tingkat lagi. Ayo pergi. Saatnya memetik hasilnya. Dengan satu pikiran, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dalam sekejap. Luming tidak mengontrol kecepatannya sama sekali. Dia terbang dengan liar di langit. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan lebih dari 100.000 mil. Sepanjang jalan, Luming melihat 5 hingga 6 urat kristal esoteris yang telah ditambang. Luming tidak berhenti di area ini. Dia terbang lebih jauh. 5 jam kemudian, Luming akhirnya bertemu dengan sebuah sosok. Cepatlah, cepatlah. Kami akan menyelesaikan penggalian urat kristal ini dan mencari yang berikutnya. Tidak jauh di depan, terdengar teriakan. Ada sekitar 30 penjaga mayat yang mengendalikan mayat-mayat halus dan menggali urat kristal Upanisad yang kuat. Kali ini, sekte mayat surgawi telah mengirimkan banyak orang. Jumlahnya hampir 1000, dan 30 di antaranya hanyalah sebagian kecil. Bas, Luming muncul di langit di atas tambang kristal esoterik dengan senyuman dingin di wajahnya. Kebetulan sekali.
Pemimpin dari kelompok penjaga mayat ini adalah dua penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat ke-7 yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Kemunculan Lu Ming membuat khawatir para penjaga mayat. Siapa ini? Berat, jadi itu kamu. Anda masih berani tampil. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming. Beberapa teriakan dingin terdengar. Dua penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat ke-7 langsung mengenali Lu Ming. Bas. Udara terkoyak saat dua mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan menghalangi jalan mundur Lu Ming. Kali ini, mereka telah memetik pelajarannya. Mereka memblokir jalan pada awalnya, takut Lu Ming akan melarikan diri lagi. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal selama periode waktu ini. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Sejauh yang dia tahu, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi jarang mengembangkan 9 mentalitas umum. Apa yang paling banyak dikembangkan oleh Sekte Mayat Surgawi adalah jenis mentalisme khusus yang disebut mentalisme kematian. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi pasti tidak akan menggunakan semua kristal ultimat yang telah mereka gali. Kebanyakan dari mereka disimpan di ring penyimpanan, menunggu untuk ditukar dengan sumber daya. Hehe, lumayanlah nak. Sayangnya, Anda hanya bisa merasa iri. Membunuh. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 mencibir dan tiba-tiba berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 di belakang Lu Ming segera menyerangnya. Di depannya, penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 lainnya sedang mengendalikan dua mayat halus untuk mengepung Lu Ming. Kali ini, kaulah yang akan mati. Dan EBSP, angin tombak petir muncul di tangannya, dan dia menyapunya. Bulan purnama muncul di langit. Bang, 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 bang. Cahaya tombak secara akurat mengenai 4 mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan. Seperti 4 bola meriam, 4 mayat halus itu dikirim terbang sejauh 10.000 meter dan menabrak beberapa gunung. Dengan serangkaian suara gemuruh, debu memenuhi udara, dan beberapa gunung besar runtuh, membuat kerikil beterbangan. Ekspresi semua penjaga mayat berubah drastis, terutama dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7. Mereka tidak dapat lagi merasakan 4 mayat yang dimurnikan, yang berarti bahwa 4 mayat yang dimurnikan telah dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Mayat yang dimurnikan memiliki kulit tembaga dan tulang besi. Ini tahan terhadap pedang dan tombak, terutama mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan. Bahkan ahli bela diri Raja LV8 tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Dan Lu Ming telah menghancurkan 4 mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan dengan satu tembakan. Wajah kedua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 menjadi pucat. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 dengan liar terbang ke kejauhan. Sudah terlambat bagimu untuk pergi. Lu Ming maju selangkah dan muncul di belakang dua penjaga mayat. Tombak panjangnya menghantam mereka berdua dengan kekuatan gunung Tai. Cahaya tombak besar yang panjangnya ribuan meter menimpa kedua penjaga mayat. Kedua penjaga mayat itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan tempur penjaga mayat pada awalnya lemah. Bagaimana hal itu bisa menghentikan Lu Ming? Ledakan. Cahaya tombaknya hancur, dan dua penjaga mayat Raja Bela Diri LV7 dihancurkan menjadi pasta daging. Ah! Lari. Ketika penjaga mayat lainnya melihat pemandangan ini, mereka ketakutan dan berpencar ke segala arah. Melahap. Mengaum. Garis keturunan 9 naga terbang keluar dan mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari mulutnya dan menutupi para penjaga mayat. Ah! Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa lari lagi? Esensi darahku akan terbang keluar, tolong. Satu persatu penjaga mayat berteriak ketakutan. Tapi di saat berikutnya, whoosh! Suara mendesing. Tetesan esensi darah langsung dimakan dari tubuh penjaga mayat itu, terbang ke mulut 9 garis keturunan naga. Setelah esensi darahnya habis, kekuatan hidupnya juga akan hilang. Lebih dari 30 penjaga mayat semuanya jatuh dan mendarat di tanah. Garis keturunan dari 9 naga menelan esensi darah dari dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7. Dengan lambaian tangannya, esensi klasik Lu Ming membentuk benang tipis dan melepaskan semua cincin penyimpanan penjaga mayat. Ayo pergi.
Kami akan mencari tempat untuk menyaring esensi darah dan kemudian menghitungnya. Lu Ming pindah dan meninggalkan tempat itu. Puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darah. Kali ini, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatan esensi darahnya untuk meningkatkan meridian darah keduanya. Esensi darah dari dua tingkatan Raja Bela Diri Raja LV7 dan lebih dari 30 penjaga mayat lainnya sangat kaya. Tidak lama kemudian, garis keturunan kedua sedikit bergetar, dan cakra perak ketujuh muncul. Garis keturunan peringkat ketujuh tingkat Raja. Esensi darah Raja tahap akhir memang luar biasa. Bas, garis keturunan kedua sedikit bergetar, dan kabut yang menyelimuti tablet batu itu tampak menjadi lebih terang. Di atas loh batu, ada sebuah kata besar dan buram yang muncul dan menghilang. Lu Ming melebarkan matanya dan mengamati dengan cermat. Menekan. Di bagian atas loh batu, sepertinya ada kata, menekan. Kota, mungkinkah prasasti ini disebut prasasti penekan? Lu Ming sangat penasaran. Sayangnya, dia hanya bisa melihat kata ini secara samar-samar. Lu Ming tidak dapat melihat kata-kata lainnya. Cepat atau lambat, semuanya akan muncul. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan penjaga mayat dan mulai menghitungnya. Ada total 33 cincin penyimpanan. Lu Ming pertama kali memeriksa cincin penyimpanan penjaga mayat kerajaan bela diri LV7. Dia sangat gembira saat melihatnya. Ada tumpukan kristal niat di cincin penyimpanan. Jumlahnya terlalu banyak. Setiap tumpukan bernilai setidaknya 500 yuan. Tidak hanya terdapat 9 kristal tujuan yang umum terlihat, tetapi ada juga beberapa kristal tujuan khusus. Misalnya, kristal maksud bintang dan kristal maksud mengamuk. Dan EBSCP, ada total 13 kristal niat. Dan EBSCP, tentu saja, jumlah kristal tujuan khusus jauh lebih kecil, tetapi masih ada lebih dari 100. Ada beberapa kotak logam di samping kristal yang memiliki makna mendalam. Lu Ming membukanya dan menyadari bahwa itu semua adalah kristal makna mendalam tingkat menengah. Ada total 30 keping kristal makna mendalam tingkat menengah. Lu Ming hampir ngiler. Wow, tempat ini benar-benar merupakan tanah harta karun yang tiada taranya. Mata Lu Ming memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dia kemudian memeriksa cincin penyimpanan lainnya. Tidak ada keraguan bahwa dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 memiliki jumlah kristal niat paling banyak, tetapi 30 penjaga mayat lainnya yang dijumlahkan juga memiliki banyak kristal. Pada akhirnya, Lu Ming menemukan bahwa dia memiliki sekitar 20.000 keping berbagai kristal. Ya, lebih dari 20.000 kristal niat dan 108 kristal niat tingkat menengah. Saya kaya, saya sangat kaya. Jika dia membawa kristal pamungkas ini ke kota Tianxuan, seluruh kota mungkin akan terguncang. Selain kristal esoteris, Lu Ming tidak menghitung sisanya. Dia tidak mau repot-repot melakukannya sekarang. Dia akan menghitungnya secara perlahan ketika dia punya waktu nanti. Masih lebih cepat untuk membunuh penjaga mayat sekte mayat langit ini untuk mendapatkan kristal niat. Jika saya menggalinya sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lu Min memutuskan untuk keluar dan berburu penjaga mayat untuk mendapatkan kristal niat. Tidak lama kemudian, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai mencari di area tersebut. Sayangnya, dalam radius lebih dari 100.000 mil, dia hanya bertemu dengan tim kecil yang terdiri dari selusin penjaga mayat. Tingkat budidaya tertinggi hanya berada di alam Raja Bela Diri tingkat kelima, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Dan EBSCP, tim kecil ini hanya memiliki lebih dari 1.000 kristal niat. Sepertinya aku harus mencari lebih jauh. Lu Ming terus terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Boom! Ledakan. Setengah hari kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar di langit di atas puncak gunung yang jaraknya ratusan ribu mil. Beberapa tokoh terlibat dalam pertempuran sengit. Serangan jalur Gokudo. Puci. Tombak Lu Ming menembus celah di antara alis penjaga mayat Parubaya dan dia mati dengan enggan. Sepertinya aku tidak akan kesulitan membunuh penjaga mayat di puncak alam Raja Bela Diri LV8 dengan serangan ekstrimku. Namun, penjaga mayat lebih lemah dari seniman bela diri biasa. Kekuatan tempurku masih belum sebanding dengan seorang raja di tingkat atas ranah Raja Bela Diri LV9. Lu Ming menyimpan tombak panjangnya dan merenung.
Di bawah, ada puluhan mayat, semuanya adalah penjaga mayat. Belum lama ini, Lu Ming datang ke sini dan bertemu dengan penjaga mayat ini, dan pertempuran besar telah dimulai. Pemimpin penjaga mayat ini adalah Raja Bela Diri LV-8 Puncak. Lu Ming harus menggunakan seluruh kekuatan tempurnya untuk membunuh mereka semua. Esensi klasiknya menyapu dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan. Lu Ming menemukan tempat dan mulai menghitung. Panennya kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia memiliki total hampir 30.000 kristal niat. Gila, ini terlalu gila. Bahkan dengan ketenangan Lu Ming, dia tidak bisa menahan gemetar. Kristal niat bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan harga. Jika mereka disingkirkan, banyak orang akan memperjuangkannya. Saat ini, haruskah aku berkultivasi terlebih dahulu, atau haruskah aku pergi dan memburu penjaga mayat sekte mayat surgawi terlebih dahulu? Lu Ming merenung. Sebaiknya saya berkultivasi terlebih dahulu. Dari kelihatannya, saya tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Saya mungkin juga bergegas ke tingkat akhir raja sekaligus. Dengan begitu, aku tidak perlu takut pada siapapun di tempat ini selain monster raksasa itu. Lu Ming mengambil keputusan dan kemudian mengeluarkan sepotong kristal dalam guntur. Dia berencana untuk memahami konsep guntur terlebih dahulu. Bagaimanapun, konsep Thundernya tertinggal dari dua konsep lainnya. Dan EBSP, dia berencana untuk pertama-tama menggunakan kristal tujuan petir tingkat rendah untuk meningkatkan niat petirnya ke puncak kesuksesan kecil tingkat 1, kemudian menggunakan kristal tujuan petir tingkat menengah untuk menerobos ke kesuksesan besar tingkat 1. Bang! Lu Ming menghancurkan kristal dalam guntur, menutup matanya, dan mulai memahaminya. Namun, Lu Ming membuka matanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa benang ranah niat dalam kristal niat menghilang tanpa alasan? Mata Lu Ming dipenuhi kebingungan. Saat dia berkultivasi barusan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyerap niat apapun sama sekali. Itu telah hilang sepenuhnya. Lebih cepat, saya ingin melihat apa yang terjadi. Lu Ming mengambil sepotong lagi dan menghancurkannya. Kali ini, Lu Ming tidak mulai memahaminya. Sebaliknya, dia mengamati dengan cermat. Pada akhirnya, dia tercengang saat mengetahui bahwa semua benang alam niat telah terbang ke ruang di antara alisnya dan diserap oleh kuali petir di lautan kesadarannya. Tidak mungkin, sarang. Lu Ming tercengang. Dan EBSP, dia belum pernah menggunakan kristal petir sebelumnya, jadi dia tidak menyadari masalah ini. Kuali petir ini sebenarnya mencoba merebut sutra konsep petir darinya. Lu Ming tidak menyerah. Dia menghancurkan beberapa kristal guntur yang dalam, tetapi hasilnya sama. Lu Ming menghancurkan kristal esoterik lainnya, tetapi kuali petir tidak bereaksi sama sekali. Nes, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan XXXX. Lu Ming terdiam. Dia ingin muntah darah. Dengan cara ini, bukankah itu berarti dia harus memahami konsep guntur dengan jujur dan tidak dapat menggunakan kristal niat untuk meningkatkannya dengan cepat? Rencananya untuk meningkatkan basis budidayanya dengan kecepatan gila-gilaan akan hancur. Karena secepat apapun dia memahami konsep lain, percuma jika konsep guntur tidak menyusul. Astaga, kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Lu Ming melihat tumpukan besar kristal dalam guntur di cincin penyimpanan dan menghela nafas ke langit. Kemudian, kesadaran Lu Ming muncul di kesadarannya. Dia melihat ke arah kuali petir dan mengertakkan gigi. Dia berharap dia bisa membuang kuali petir itu begitu saja. Namun, dia baru saja memikirkannya. Mari kita tidak membicarakan apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Sekalipun dia bisa, dia tidak tega melakukannya. Lupakan saja, aku akan memahaminya dengan jujur. Lu Ming duduk bersila di bawah kuali petir dan mulai memahami konsep petir. Untungnya, pohon kuno pemahaman jalan ditempatkan di sebelah Lu Ming. Bahkan jika dia berada di lautan kesadarannya, efeknya masih 10 kali lipat dari biasanya. Bagaimanapun, lautan kesadaran hanya ada di antara alisnya. Lu Ming menenangkan hatinya dan mulai memahami konsep guntur. Bahkan tanpa kristal makna mendalam, dengan bantuan kuali guntur dan pohon kuno pemahaman jalan, pemahaman Lu Ming tentang mentalitas guntur sangat cepat. Itu 100 kali lebih cepat dari yang lain. 10 hari kemudian, pemahaman Lu Ming tentang konsep guntur telah mencapai puncak tingkat 1 yang lebih rendah. Namun,
Tidak mudah untuk menembus level 1 tingkat atas. Untuk itu diperlukan akumulasi. Lu Ming telah berada di tempat ini selama lebih dari sebulan. Saya harus segera memikirkan cara untuk keluar dari sini. Hanya tinggal 3,5 bulan lagi hingga hari pernikahan kakak senior Mulan dengan konstelasi suci dan hari tantanganku terhadap konstelasi suci. Lu Ming mengerutkan kening. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Lu Ming memutuskan untuk memburu penjaga mayat sambil mencari cara untuk keluar. Setelah meninggalkan kuil tertinggi, Lu Ming terbang dalam garis lurus ke satu arah. Apa? Saat ini, dandan yang sedang tergantung di rambutnya terbang keluar. Seluruh tubuhnya bersinar dan sedikit gemetar. Kemudian, dia terbang ke satu arah dengan kecepatan ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dandan temukan? Lu Ming merasa ragu dan terbang mengikuti dandan. Setelah terbang sekitar 10.000 mil, sebuah gunung besar yang diselimuti kabut merah tua muncul di depan mereka. Lingkungan sekitar puncak gunung ini sunyi senyap. Tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup apapun. Gunung itu dipenuhi kabut merah tua, dan terlihat jelas bahwa itu adalah makhluk jahat. Dandan terbang ke depan gunung, sedikit gemetar, seolah-olah dia sangat bersemangat, lalu terbang ke gunung. Lu Ming mengikutinya dan terbang masuk. Bunuh. Membunuh. Begitu Lu Ming bersentuhan dengan kabut merah tua, seruan perang yang menggemparkan terdengar di benaknya. Dia menyadari bahwa lingkungannya telah berubah. Itu telah menjadi neraka. Jutaan mayat tergeletak di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Eksistensi kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung. Lu Ming melihat seekor naga sejati terbang di langit, tetapi ia terbelah menjadi dua oleh bayangan iblis yang setinggi langit. Lu Ming melihat seekor phoenix terbang melintasi langit, tetapi sayapnya terpotong oleh bayangan setan. Seorang ahli manusia membelah langit dengan pedang, tapi dia diledakkan oleh bayangan iblis dengan sebuah pukulan. Titik 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 titik. Pemandangan yang tak terbayangkan muncul di depan mata Lu Ming. Niat membunuh yang mengerikan hampir membuat pikiran Lu Ming runtuh. Pada saat ini, Lu Ming merasakan suatu kekuatan menariknya. Lingkungan sekitar berubah. Dia masih berada di tepi gunung. Garis keturunan 9 naga mengelilingi tubuhnya, dan kekuatan melahap meledak untuk menahan kabut merah tua. Lu Ming menghela nafas lega. Kabut merah tua ini terlalu aneh. Itu sangat berbahaya sekarang dan Lu Ming hampir mengalami gangguan mental. Adegan apa itu tadi? Mungkinkah ini perang nyata yang terjadi dalam sejarah? Lu Ming sangat penasaran. Kemudian, Lu Ming menggunakan garis keturunan 9 naga untuk melindungi tubuhnya dan bergegas menuju puncak gunung. Ketika dia mencapai puncaknya, dia tercengang. Di puncaknya terdapat sayap yang patah. Di atasnya, cahaya ilahi bersinar, dan itu sangat misterius. Yang terpenting, sayap ini sangat mirip dengan pemandangan yang baru saja dilihat Lu Ming. Sayap Phoenix telah terpotong. Ini adalah sayap Phoenix. Lu Ming merasa jantungnya akan melompat ke tenggorokannya. Apa itu Phoenix? Makhluk dewa kuno, eksistensi yang setara dengan naga sejati, eksistensi yang tak terkalahkan, dan sangat kuat. Di benua hutan belantara ilahi, ia telah punah selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, di sini, dia benar-benar melihat sayap seperti itu. Yang paling membuat Lu Ming tercengang adalah dandan benar-benar memakan sayap ini. Dia melihat dandan telah mencapai tinggi 100 meter. Pada kulit telurnya terdapat retakan yang sangat besar, dan ia menggigit sayapnya sedikit demi sedikit. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Dalam beberapa saat, lebih dari separuhnya dimakan dandan, bahkan bulu-bulu di atasnya pun tak luput. Sial, tinggalkan beberapa untukku. Lu Ming berteriak dan berlari ke depan. Namun, begitu Lu Ming mendekat, dia merasakan aura menakutkan muncul di tubuhnya. Gelombang rasa sakit yang merobek datang. Lu Ming merasa tubuhnya hampir terkoyak. Lu Ming buru-buru mundur karena terkejut. Aura yang menakutkan. Ini mungkin benar-benar sayap Phoenix. Bahkan setelah kematiannya, auranya belum hilang. Orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Lu Ming terkejut. Namun, dandan, binatang itu, sebenarnya baik-baik saja dan bahkan makan dalam porsi besar. Dengan sangat cepat, seluruh sayapnya digerogoti oleh dandan. Hanya tersisa beberapa bulu saja. Kamu binatang buas. Lu Ming berteriak dengan cara yang menyayat hati. Namun,
Setelah selesai menggerogoti, ia kembali seukuran kepala manusia dan mendarat di puncak gunung, tidak bergerak. Hanya permukaannya yang memancarkan cahaya redup. Setelah sayapnya dimakan, aura menakutkan itu menghilang. Lu Ming berjalan mendekat. Dandan. Lu Ming menepuk Dandan tapi dia tidak bergerak. Orang ini, mungkinkah dia makan terlalu banyak dan perlu dicerna? Lu Ming mencoba mengangkat Dandan tetapi menyadari bahwa dia lebih berat dari gunung. Dia tidak bisa menggendongnya sama sekali. Lu Ming terdiam. Sepertinya dia harus menunggu di sini sebentar. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Ia menyadari bahwa masih ada beberapa bulu tersisa di puncak gunung. Lu Ming buru-buru berlari untuk menjemput mereka. Total ada 5 bulu, masing-masing panjangnya sekitar setengah meter. Pada sayap itu, bulunya paling pendek dan dianggap bulu campuran, itulah sebabnya bulu itu rontok. Namun meski begitu, kelima bulu itu berkilau dan berwarna merah menyala, seolah-olah terbuat dari batu giok api. Mereka memancarkan ki yang menakjubkan. Lu Ming harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Ini juga merupakan harta karun tertinggi, simpanlah dulu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan kelima bulu itu. Dia kemudian melihat sekeliling, tapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Lupakan saja, saya akan berkultivasi sambil menunggu Dandan. Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan terus memahami mentalitas Guntur. Pemahaman Lu Ming tentang konsep Guntur meningkat pesat setiap hari. Budidaya ini berlangsung selama setengah bulan. Dengan bantuan pohon kuno pemahaman jalan dan kuali petir, setengah bulan budidaya Lu Ming setara dengan 4 tahun budidaya bagi orang lain. Lu Ming merasa konsep Gunturnya akan menembus ke tingkat atas. Itu hanya tinggal selembar kertas saja. Pada saat ini, Lu Ming merasakan sesuatu yang aneh di luar dan meninggalkan kuil tertinggi. Saat ini, tubuh Dandan memancarkan cahaya yang kuat, seterang matahari kecil. Esensi kehidupan yang menakutkan muncul. Kaca. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar suara retakan kecil dari tubuh Dandan, dan retakan kecil pun muncul. Mungkinkah Dandan akan menetas? Mata Lu Ming berbinar. Dandan dimuntahkan dari gerbang surga, dan itu sungguh luar biasa. Ia tidak takut terhadap serangan energi apapun dan memiliki nafsu makan yang besar. Ia bahkan bisa memakan kesengsaraan surgawi dan sayap burung phoenix. Lu Ming selalu sangat penasaran. Apa itu Dandan? Makhluk seperti apa yang akan muncul setelah menetas? Kini, jawabannya akhirnya terungkap. Kaca. Suara lain datang dari kulit telur. Harta karun? Ada harta karun di sini. Tiba-tiba, teriakan gembira terdengar. Hahaha, harta karun ini sungguh luar biasa. Ini milik kita. Suara udara terkoyak terdengar saat puluhan penjaga mayat muncul dengan mayat yang dimurnikan. Berat, harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat. Mati. Salah satu penjaga mayat melihat Lu Ming dan segera mengendalikan mayat halus untuk menyerangnya. Kalian semua akan mati. Mata Lu Ming menjadi dingin. 9 garis keturunan naga muncul dan dia membuka mulut untuk menghisap. Lusinan penjaga mayat, yang berada di bawah tingkat-tingkat raja, esensi darahnya dimakan oleh Lu Ming dan meninggal secara tidak wajar. 2 penjaga mayat yang tersisa, satu di LV7 dan yang lainnya di alam raja bela diri LV8, memandang Lu Ming dengan ekspresi tercengang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik seni bela diri apa yang dilakukan Lu Ming? Dia sebenarnya telah membunuh puluhan penjaga mayat dengan satu gerakan. Membunuh. Lu Ming maju selangkah dan menyerang kedua penjaga mayat itu. Ledakan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, kedua penjaga mayat itu dibunuh oleh Lu Ming dan semua cincin penyimpanan jatuh ke tangannya. Saat ini, lebih banyak retakan muncul di kulit telur Dandan. Saat Lu Ming memurnikan esensi darahnya, dia mengarahkan pandangannya pada Dandan. Beberapa menit kemudian, dengan keras, kulit telurnya retak seluruhnya. Lu Ming tercengang. Seekor kura-kura seukuran kepalan tangan muncul di depan mata Lu Ming. Kura-kura ini berdiri dengan kedua kakinya seperti manusia, dan kedua kaki depannya seperti tangan manusia. Itu meregangkan pinggangnya. Hahaha, aku akhirnya dibangkitkan. Saya telah kembali ke dunia. Para ahli dunia ini, gemetar. Keindahan dunia ini, bukalah hatimu dan tunggu kedatanganku. Hahaha.
Kura-kura kecil itu benar-benar bisa berbicara bahasa manusia dan melolong panjang. Namun, suaranya sangat lembut, seperti suara anak berusia 3 tahun. Itu sangat lucu. Kelopak mata Luming bergerak-gerak dan bibirnya bergetar. Apa-apaan? Apa yang ditetaskan telur ini? Tidak hanya menetaskan kura-kura, tapi juga kura-kura yang bisa berbicara dan sangat narsis. Luming benar-benar terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Dan. Sebelum dia selesai, dia disela. Dan apa dan? Jika kamu memanggilku Dan lagi, Tuhan ini tidak akan membiarkanmu. Di masa lalu, Tuan ini seperti kura-kura di bawah atap, jadi saya menanggungnya, tetapi di masa depan, sebaiknya Anda berperilaku baik. Kura-kura kecil itu meletakkan kedua kaki depannya di atas cangkang kura-kura, tampak seperti tuan yang tiada taranya saat dia mencaci maki. Hanya saja suaranya yang muda dan lembut sama sekali tidak menghalangi sedikit pun. Dan, kamu apa? Anda sebenarnya dapat berbicara saat Anda dilahirkan. Di mana orang tuamu? Luming sangat penasaran. Junior, diamlah. Sudah kubilang, aku adalah kepala dari 10 monster perang teratas, tak terkalahkan sejak zaman kuno. Aku hidup sepanjang langit dan bumi, dan bersinar seterang matahari dan bulan. Dari mana saya mendapatkan orang tua saya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu memanggilku Dan lagi, aku akan marah padamu. Kura-kura kecil itu mengulurkan salah satu cakarnya dan menunjuk ke arah Luming, matanya terbuka lebar. 10 monster perang teratas. Dan, apa itu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu. Kura-kura kecil itu hampir batuk darah, dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Memamerkan taringnya, dia berkata, lupakan saja, kamu hanya bocah nakal, dewa ini tidak akan merendahkan levelmu. Matanya berputar 2 kali seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia terbatuk dan berkata, saat itu, saya mengalami pertempuran sengit dan terluka parah. Saya tidak punya pilihan selain berubah menjadi telur. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya terlahir kembali. Karena saya baru saja dilahirkan kembali, ingatan saya tidak lengkap. Mengenai 10 Battle Beast teratas, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Kamu tidak ingat. Luming memandang Dan dengan curiga dan berkata, kalau begitu, kamu harusnya sangat kuat, kan? Uhuk, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku terluka parah saat itu, dan aku baru saja terlahir kembali. Kekuatanku belum pulih banyak. Dan meletakkan cakar kura-kura di mulutnya dan batuk beberapa kali dengan cara yang sangat mirip manusia. Dan, kamu tidak berbohong padaku, kan? Luming memandang Dan dengan tatapan tidak percaya. Dulu, Dan sangat cerdas. Luming curiga sebelum Dan menetas, dia telah belajar berbicara. Setelah menetas, dia berpura-pura menjadi ahli untuk membodohinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Adapun yang disebut 10 monster perang teratas, dia tidak mempercayainya sama sekali. Brat, kamu benar-benar berani meragukanku. Baiklah, untuk membuatmu yakin, aku akan memberimu keberuntungan sekarang. Dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Oh, nasib baik apa? Luming berkata sambil tersenyum. Saya merasakan ada harta karun tertinggi di tempat tidak jauh. Saya akan membawa Anda ke sana sekarang dan membuat Anda yakin. Dan mendengus dingin. Harta karun apa? Luming sangat penasaran. Hehe, kalau gak salah seharusnya tanahnya berwarna kuning tua. Ia dapat menyerap semua energi di dunia dan mengubahnya menjadi energinya sendiri untuk menumbuhkan pengobatan spiritual yang tiada taraf. Dan tersenyum bangga. Apa? Tanah kuning yang dalam. Benarkah itu? Luming sangat terkejut. Tanah Xuan Huang adalah harta langka yang hanya muncul saat dunia pertama kali diciptakan. Itu adalah tanah suci yang digunakan untuk menanam tanaman spiritual. Di zaman kuno, bahkan zaman kuno, orang-orang paling berkuasa di dunia akan menggunakan tanah kuning tua untuk menanam ramuan roh. Namun, tanah berwarna kuning tua sangat langka dan dijual dalam bentuk tael. Satu tael bisa dijual dengan harga setinggi langit. Luming segera memikirkan pohon kuno pemahaman jalan. Jika dia memiliki tanah berwarna kuning tua, masalah budidaya akan jauh lebih mudah. Mata air di dalam kotak giok berisi pohon pemahaman kuno hampir kosong,
jadi sangat penting untuk menemukan cairan spiritual untuk memeliharanya. Hehe, ikut aku. Dandan tersenyum puas. Dengan tangan di belakang punggung, dia merentangkan kakinya dan menginjak udara, terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Lu Ming ragu, dia tetap mengikutinya. Sekitar 50.000 mil jauhnya dari Lu Ming, daerah dalam jarak 1.000 mil tandus dan terpencil. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Dua sosok terbang ke dalam. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan bisa mengenali mereka berdua secara sekilas. Salah satunya adalah istana penguasa petir, dan yang lainnya adalah penguasa istana api. Ada aroma obat yang datang dari sana. Tiba-tiba, penguasa istana api berhenti. Aroma obat. Tuan istana Guntur sedikit bingung. Tidak ada kesalahan. Saya biasanya seorang alkemis paruh waktu, jadi saya sangat sensitif terhadap bau ramuan roh. Itu tidak jauh di depan. Kata penguasa api istana. Saya bahkan tidak melihat obat roh di dunia ini, namun obat ini ada di tanah tandus ini. Sungguh luar biasa. Ayo kita lihat. Mata tuan istana Guntur berbinar. Keduanya maju dengan kecepatan ekstrim. Tidak lama kemudian, sebuah gundukan muncul di depan mereka. Aroma obat berasal dari gundukan ini. Lingkungan sekitar gundukan itu juga tandus, tetapi ada 7 tumbuhan spiritual yang tumbuh di gundukan itu. Itu adalah rumput Notgrass yang umum. Apa yang sedang terjadi? Itu benar-benar mengeluarkan khasiat obat yang mengerikan. Saat mereka berdua melihatnya, mereka berdua kaget. Ini karena Notgrass biasa adalah ramuan spiritual tingkat 1. Bagi mereka, itu seperti sampah. Namun, 7 tanaman Notweed di depannya tembus cahaya dan dikelilingi oleh cahaya warna-warni ilahi, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Itu jelas bukan ramuan spiritual level 1, tapi ramuan spiritual level 6. Dan itu adalah ramuan spiritual level 6 kelas atas. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa mengubah ramuan spiritual tingkat 1 menjadi ramuan spiritual tingkat 6 tingkat atas? Tanah kuning yang dalam, itu tanah kuning yang dalam. Penguasa api istana memandangi bagian bawah rumput 7 bagian dan matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Di bawah 7 bagian rumput ada tanah berwarna merah dan kuning. Energi spiritual yang mengerikan memancar dari tanah. Ini adalah bumi Siliko Xuan Huang. Apa? Tanah kuning yang dalam. Tuan istana Guntur juga terkejut. Matanya terbuka lebar, dan kemudian, matanya menunjukkan keserakahan yang membara. Dilihat dari luas permukaannya, luasnya sekitar 1 meter persegi. Berapa jin itu? Kita harus tahu bahwa di dunia luar, di wilayah kecil seperti wilayah Tianxuan, harta karun seperti obsidian Xuan Huang tidak dapat ditemukan. Di beberapa domain yang lebih besar, Xuan Huang obsidian dapat ditemukan, tetapi sangat langka dan dijual dengan harga 2 tael. Dan di sini, dia tidak tahu berapa banyak jin yang ada. Hahaha, aku kaya. Aku kaya. Mulut Tuan Api Istana hendak terbelah karena senyumannya. Dibandingkan dengan tanah kuning tua, 7 potong rumput Notgrass umum tingkat atas level 6 tidak begitu menarik perhatian. Huo tua, karena kita berdua menemukannya bersama, kita masing-masing akan mengambil setengahnya. Bagaimana? Kata guru Istana Guntur. Tentu saja, tak masalah. Penguasa api istana mengangguk dan menatap tanah silikoid Xuan Huang. Huo tua, kamu lebih ahli dalam alkimia. Anda akan bertugas menggali tanah obsidian berwarna kuning tua. Saya akan berjaga di samping. Kata guru istana Guntur. Baiklah. Istana Tuan Api mengangguk dan kemudian terbang menuju gundukan itu dengan tatapan berapi-api. Pada saat ini, pandangan menyeramkan melintas di mata Master Istana Guntur. Pedang petir muncul di tangannya, dan dia menusuk bagian belakang Tuan Istana Api. Kepala Istana Api tidak pernah menyangka bahwa Tuan Istana Guntur, yang telah dikenalnya selama beberapa ratus tahun, akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia tertangkap basah dan ditikam di wajahnya. Puci, pedang petir menembus dada penguasa Istana Api. Ah! Master Istana Api mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Seekor singa api muncul dan menerkam Master Istana Guntur. Master Istana Guntur mengeluarkan pedang panjangnya dan mundur 1000 meter, menghindari serangan singa api. Mengapa? Master Istana Api berbalik. Matanya merah saat dia melihat ke arah Master Istana Guntur dengan tidak percaya. Hehe,
Sayang sekali dua orang berbagi sebidang tanah kuning tua yang begitu luas. Aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Bukankah itu bagus? Juga, aku sudah lama mendambakan kekuatan kristal Upanishad di cincin penyimpananmu. Tuan Istana Guntur mencibir. Kamu layak mati. Kamu harus mati. Penguasa api istana meraung marah. Saya pantas mati. Hahaha, kaulah yang akan mati sekarang. Master Istana Guntur tertawa terbahak-bahak. Guntur di tubuhnya menyala, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berhenti. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Sesosok mendekat dengan kecepatan ekstrim. Bas! Sesosok muncul. Itu adalah Luming. Dandan kura-kura kecil itu berdiri di bahunya. Di bawah bimbingan Dandan, dia terbang dan kebetulan melihat pemandangan penguasa Istana Guntur menyerang penguasa Istana Api.